Mungkin saya siang hari ini agak zoom out sedikit ya dari pembahasan kita pro nih. Jadi semoga bisa berguna. Tapi sebelumnya mungkin saya memperkenalkan Tanto Foundation dulu. Uh, Sekali lagi. Jadi Tanto, oh bisa. Smart. Jadi saya mungkin memperkenalkan diri Tanto Foundation. Ya selesai. Nggak pakai solar panel soalnya. Jadi izin memperkenalkan dari Tanato Foundation. Jadi kebetulan kami ini sebenarnya fokusnya di pendidikan. Tanato Foundation sendiri didirikan oleh pendiri kami Pak Soeharto Tanoto dan Ibu Dini Tanoto, yang kebetulan juga adalah pendiri dari Royal Golden Eagle, yang menjadi salah satu sekarang global manufacturing company yang based on sustainable resources. Jadi kalau Bapak Ibu ke RGE, komitmen kami terhadap Sustainable Development Goals itu sangat nyata. Jadi kalau Bapak Ibu pakai kertasnya paper one itu produksinya dari RGE. Nah, tapi di Tanato Foundation kami sebenarnya adalah organisasi filantropi independen. Bapak Soeharto Tanoto, Ibu Tina sangat komitmen terhadap pendidikan karena mereka sendiri tidak dapat menyelesaikan pendidikan pada waktu usia mereka muda. Jadi pada saat mereka berfilantropi, filantropinya memang fokus pada pendidikan. Jadi anak usia ini pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Khususnya pemimpin, kalau di pendidikan tingginya, khususnya di pengembangan kepemimpinan. Nah, apa yang ya, di pengembangan kepemimpinan, nah, kenapa kan saya ada di sini? Ini karena salah satu program dari Contoh Foundation adalah SDG Academy Indonesia. SDG Academy Indonesia ini adalah hasil kerjasama antara UNDP dan Bappenas untuk melatih pemimpin masa depan, pemimpin hari ini dalam bidang sustainable development. Kami mulai dari 2019 untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk betul-betul mainstreaming SDGs ke dalam pembangunan di daerahnya. Dan saat ini kami berubah fokus sebenarnya, menambah fokus ke private sector, khususnya untuk mainstreaming SDGs dalam berbagai bidang. Nah, ini beberapa contoh dari customer kali ya kalau kita bicara di sini kan ada banyak orang bisnis mungkin di sini ya. Private sector ini customer kami di SDG Academy dari berbagai macam bidang dan juga dari berbagai macam kementerian. Nah, mungkin saya agak zoom out sedikit tentang SDGs di Indonesia. Nah, saya mau berkabar baik bahwa di Indonesia itu saat ini sudah 62% kecapaian SDGs-nya. Tapi jika kita zoom in, mungkin yang sangat relevan buat Bapak Ibu di sini adalah SDG nomor 11, Sustainable Cities and Communities. Kalau dilihat di sini, walaupun sudah banyak yang hijau-hijau, tapi ada yang merah tuh. Kalau lihat di sini, merah-merah itu adalah 11.6. 11.6 itu adalah, saya akan zoom sedikit. 11.6 itu adalah reducing the environmental impact of cities. Jadi dampak lingkungan dari perkotaan. Dan juga kalau 11.1 itu adalah affordable housing, safe and affordable housing. Nah, tentunya sustainable cities and communities ini tidak bisa tercapai jika SDGs lainnya tidak tercapai. Nah, Bappenas sendiri sebenarnya merasakan bahwa untuk mencapai SDGs di tahun 2030 perlu yang namanya multi-stakeholder partnership. Karena isunya sangat kompleks, skala dari masalahnya sangat besar. Maka dari itu tidak mungkin pemerintah sendiri yang bekerja untuk menanggulanginya. Makanya perlu universitas, perlu private sektor, termasuk juga BUMD sebenarnya, yang dalam tanda kutip private sektor juga. Ya seakan-akan bisnis juga yang juga harus kontribusi dalam pencapaian SDGs. Nah, jika kita sama-sama bekerja sama, tentunya gap-gap seperti financing, kebijakan dan implementasinya juga dapat dipenuhi. Nah, tadi saya sempat bicara mengenai kalau SDG 11 itu tidak mungkin dapat tercapai jika
SDGs lainnya tidak tercapai. Nah, mungkin karena saya suka datang ke Jogja nih, saya tadi sempat lihat nih, Jogja ini adalah kota yang luar biasa ternyata. Indeks pembangunan manusia nomor 2 di Indonesia. Ease of doing business-nya, kemudahan untuk melakukan bisnisnya itu nomor 1 di Indonesia. Dan juga nomor NEET-nya di dalam SDG 8 itu nomor 2 terendah. Maksudnya apa? Adalah generasi muda yang tidak dalam pendidikan, tidak dalam pekerjaan, tidak dalam pelatihan itu ternyata jumlahnya paling rendah di Indonesia. Jadi sebenarnya generasi muda luar biasa di Jogja ini. Nah sekarang kita lihat agak lihat sedikit tentang Sustainable Development Goals di Jawa Tengah. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini data dari Bappenas, banyak yang masih merah ini di sini. Jadi kalau dilihat sini, misalnya jumlah desa tertinggal ini masih termasuk paling tinggi di Indonesia. Jumlah desa mandiri masih termasuk paling rendah nih, merah-merah. Walaupun IPM-nya tinggi tadi. Jadi menarik ya. Ini bisa jadi case study nih buat UGM. Nah, lalu kalau dilihat misalnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau, indeks kebebasan sipil, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, indeks kualitas udara, rasio elektrifikasi, ini ternyata masih banyak tantangan. Nah, kalau kita bicara SDG 11 yang di dalamnya itu ada beberapa indikator kunci. Sayangnya saat ini di secara Indonesia secara nasional, kalau kita bicara hunian yang layak baru 63%. Jadi hunian yang layak, terjangkau, dan juga safe. Masih 63%. Nah, jika kita dapat mengadres SDG 11.1 ini, secara otomatis SDG lainnya juga ikut tercapai. Baik itu pengurangan kemiskinan, kesehatan yang layak, sanitasi dan higienitas, bauran energi terbarukan, dan lain sebagainya. Berikutnya juga misalnya akses terhadap transportasi. Kalau dilihat sini di Indonesia baru 56%. Ternyata saya juga kaget sebenarnya karena saya sendiri sebenarnya komuter. Jadi saya memakai kereta komuter di Jakarta setiap hari ngantor naik kereta. Itu ternyata baru 56% populasi Indonesia yang ternyata memiliki akses kepada transportasi yang terjangkau dan dalam, kalau tidak salah di SDG-nya itu adalah 0,5 km, setengah kilometer dapat akses transportasi yang baik. Nah, jika kita bisa addressing this, tentunya SDG lainnya sudah dicapai. Nah, ini khusus Jogja nih. Maaf ya Bapak Ibu yang tinggal di Jogja. Jogja ini saat ini masih lagi darurat sampah ternyata. Dan ternyata data di Yogyakarta sendiri 90% sampah yang masuk ke TPA itu adalah datang dari rumah tangga. Jadi kalau kita bicara hunian yang layak, hunian yang sehat, lingkungan yang sehat, sustainable cities and communities, nggak bisa enggak kita harus melihat dari pengelolaan sampah di sekitarnya. Jadi ini beberapa zooming out ya. Nah sekarang kira-kira saya ingin membawa Bapak Ibu untuk melihat, oke, bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat tackling challenges yang ada di sekitar kita. Khususnya kalau tadi bicara ada Bapak yang sempat mention tentang green jobs ya. Hari ini di Bappenas sendiri sudah akan launching sebenarnya peta jalan pengembangan green jobs di Indonesia, termasuk juga skill yang dibutuhkan, kompetensi yang dibutuhkan, dan prioritas apa yang investasi yang perlu diberikan. Nah, dari dokumen ini sebenarnya Green Job itu adalah tidak hanya mengenai renewable energy, tidak hanya mengenai energy transition, tapi juga multisektoral. Termasuk juga tentunya green building. Termasuk juga misalnya kalau Bapak Ibu karirnya ada urban planner. Seorang urban planner actually is a green job juga. Saya akan memberikan beberapa contoh. Bagaimana pendidikan tinggi yang dapat berperan untuk mendukung penciptaan green jobs? Tentunya perlu ada transformasi. Dan tadinya mungkin di kota-kotakan antara fakultas, mungkin kalau dilihat di sini Bapak Ibu mungkin hadirnya dari fakultas teknik, misalnya. Tapi sebenarnya banyak sekali fakultas yang lain yang tentunya nanti akan terlibat dalam green economy. Nah, saya ingin membawa dalam diskusi pada siang hari ini mengenai bagaimana sebenarnya framework pada pendidikan tinggi khususnya untuk mempersiapkan green talent. Saya ingin memperkenalkan framework yang namanya Education for Sustainable Development.
yang sebenarnya saya ingin merubah narasi tadi green skill ya. Green skill hanya sekedar mengenai energi terbarukan, tapi sebenarnya multisektoral. Nah, bagaimana yang perlu dikerjakan adalah kita perlu bekerja sama di dalam pendidikan tinggi, memiliki pendekatan yang multi fakulti sehingga talent-talent pendidikan tinggi anak-anak pendidik kita dapat bekerja pada waktu mereka lulus, mereka siap untuk tackle challenges-challenges yang ada di luar sana. Kalau kita bicara hari ini tentang green building, green infrastructure, sustainable cities and communities, tentunya tidak bisa cuman mereka yang mereka kalau mau tackling misalnya masalah di Jogja nggak bisa cuman sarjana teknik lingkungan misalnya. Ternyata perlu banyak ilmu-ilmu yang perlu di barang-barang bekerja sama untuk tackle satu masalah. Nah, dari itu sebenarnya saya ingin ini adalah tawarannya sebenarnya dari Education for Sustainable Development. Bagaimana pendekatan di kelas, pendekatan experiential learning, dan juga bagaimana empower anak-anak orang-orang muda untuk dapat membawa perubahan. Jadi pembelajaran yang diperlukan adalah pembelajaran yang interdisipliner, perlu multi faculty, lalu juga perlu skill-skill yang diperlukan. Misalnya kalau hari ini, saya sebelum di Tanah Foundation kebetulan saya jualan indoor air quality, Pak. Jadi zaman 2004 ya, zaman 2014 itu saya jualan ke gedung-gedung di Jakarta, mengenalkan yang namanya air filter untuk indoor air quality. Jadi mengenalin istilah namanya VOC, volatile organic compound. Di tahun 2014 itu orang gedung di Indonesia itu nggak ada yang peduli sama volatile organic compound. Mungkin bukan yang mereka nggak peduli, tapi mereka nggak tahu itu apaan. Bahkan waktu mereka bangun gedung, mereka taruh, mereka beli barang, mereka install, mereka nggak ngerti bahwa barangnya ternyata bangunan yang udah selesai, ternyata organic volatile compoundnya sangat-sangat tinggi. Pada saat orang masuk, orangnya jadi nggak sehat, jadinya sick building jadinya. Jadi banyak dulu Jakarta itu banyak sick building, pada sick building syndrome. Jadi waktu 2014 itu saya jualannya air filter dan lain sebagainya. Kerjaan saya itu bersih-bersihin gedung-gedung gitu, install filter. Nah, mungkin karena juga asumsi saya pada waktu itu banyak orang yang mungkin belum dilengkapi dengan pengetahuan yang cukup. Tapi kalau hari ini kayaknya kalau bicara volatile organic compound, sustainable resourcing, sourcing segala macam itu sudah mumpuni, ya. Mumpuni sekali ya, dan lain sebagainya. Monitoring itu dulu saya sebenarnya. Jadi waktu itu, nah, tapi saat ini sudah banyak yang mumpuni. Tapi kalau kita bicara pendidikan tinggi, ternyata banyak yang saya ketahui bahwa skill-skill yang dilengkapi itu belum tentu relevan dengan yang dibutuhkan oleh industri hari ini. Jadi kita memang perlu merubah bagaimana pendekatan di pendidikan tinggi. Jadi saya agak lewat gitu. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya hari ini kita mungkin di pendidikan tinggi kita hanya bicara mengenai energy consumption. Atau paling banter energy efficiency. Kita mungkin belum melatih, maaf sekali, kita belum melatih bagaimana technical membangun industri renewable energy. Kalau kita bicara good design, kita belum tentu semua bicara indoor air quality, belum tentu bicara waste management, belum tentu bicara lifestyle. Kita mungkin hanya lifestyle adaptation, tapi kita belum bicara well-being, fokus, building, dan infrastruktur. Kita belum bicara circular economy, kita belum bicara sustainable sourcing dan lain sebagainya. Nah, ternyata pada saat bangunan itu dibangun, infrastruktur dibangun, sebenarnya banyak teori-teori perubahan perilaku yang diperlukan. Bagaimana orang seperti dari Bapak, perusahaannya sudah menerapkan kalau traveling, karbonnya mesti dihitung. Belum tentu semua perusahaan seperti itu. Nah, itu perlu perubahan perilaku sebenarnya. Kalau di pendidikan tinggi saat ini mungkin SDM yang nggak diajarin, belum tentu dia nggak. Gitu. Pada waktu dia masuk dunia kerja, mungkin dia akan terbata-bata atau terkaget-kaget. Nah, dari itu akhirnya di Tanah Foundation kami modeling sebenarnya bagaimana kita mencoba implementasikan pendekatannya itu pendidikan tinggi. Jadi sejak tahun lalu kami bekerja sama dengan UNESCO, kami ada program namanya Global Youth as Researcher, di mana
orang-orang muda ini turun ke lapangan, melakukan participatory action research, lalu mereka melihat kondisi challenges yang ada di lapangan, lalu mereka merekomendasikan sesuatu, bahkan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, lalu menawarkan solusi. Nah, terakhir saya akan tutup dengan ini kebetulan saya ambil Google Map nih dari atas Alana Hotel. Jadi gambarannya kalau Bapak Ibu dosen-dosen di pendidikan tinggi, mungkin ini bisa jadi salah satu pendekatan di kelas ya tentang tadi Education for Sustainable Development. Mahasiswa-mahasiswi dapat diberikan peta, lalu mereka disuruh turun ke lapangan, lalu bertanya hal-hal seperti ini. Misalnya, apakah masyarakat mengetahui betul bahwa mereka punya public space atau ada fasilitas publik yang dapat diakses, dan apakah fasilitas publik yang tersedia itu ramah bagi anak misalnya atau kaum disabilitas? Apakah jalan trotoar atau jalan raya itu inklusif untuk semua, tidak hanya pejalan kaki tapi juga sepeda dan juga semua umum, dan lain-lain pertanyaan. Jadi di sini sebenarnya mahasiswa-mahasiswi akhirnya didorong untuk melakukan tadi participatory action research, lalu dia consider bahwa pendekatan, jadi mungkin saya semoga tidak banyak tersinggung ya. Jadi misalnya kalau di pendidikan tinggi hari ini, atau bahkan di pembangunan infrastruktur, kita masih seringkali berhenti pada green building. Jadi bangunannya hijau, energinya mungkin pakai energi terbarukan, tapi komunitas dan kotanya atau urban tadi mungkin urban emission, urban development-nya mungkin tidak dilihat. Nah, bagaimana pendidikan sebenarnya dapat menjadi sarana untuk membangun kapasitas mahasiswa-mahasiswi dan juga mungkin dosen untuk melihat suatu pembangunan infrastruktur lewat kacamata urban development yang lebih luas. Nah, dengan harapan bahwa dengan pendekatan tersebut tidak hanya bangunannya yang bagus, tapi juga komunitasnya yang terbangun. Jadinya sama-sama SDG 11 itu sustainable cities for all itu betul-betul terjadi. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kebetulan di Tanato Foundation di SDG Akademi Indonesia di SDG Akademi Indonesia kami sebenarnya ada mobile program untuk semua siapa saja yang mau belajar. Jika Bapak Ibu di perusahaan atau di perguruan tinggi memerlukan reskilling atau memerlukan jembatan untuk belajar mengenai tema-tema sustainable development, kami punya yang namanya mobile program yang dapat diakses secara free dan dapat ditembak API-nya bisa dipindahkan ke LMS masing-masing. Di dalamnya sudah ada 15 modul, baik itu tadi sustainable cities and communities, pengentasan kemiskinan, pendidikan, climate action, dan lain sebagainya sudah ada semua di mobile program. Jadi kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Sementara nanti kalau kita bisa diskusi, tentunya sangat senang untuk bisa sampai sore. Terima kasih.